Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini, saya Muhammad Naufal Hakim akan mempresentasikan mengenai tugas sistem rantai pasok, yaitu mereview artikel Supply Chain Risk Management Assessment and Strategy Case Study in Hospital Pharmacy. Selanjutnya itu ada identitas artikel, judul artikel yang digunakan yaitu Supply Chain Risk Management Assessment and Strategy Case Study in Hospital Pharmacy. Penulis yaitu Musonifun Faiz Sugihartanto, Muhammad Rizaldi Mahendra, Imam Baihaqi, dan Hanif Rizaldi. Terbitan yaitu dari Jurnal Teknologi dan Manajemen dengan tahun 2024, terakreditasi Sinta 3. Untuk volumenya yaitu volume 22 dengan nomor 1. Nah, untuk linknya bisa diakses di sini. Kemudian ada latar belakang. Supply chain management merupakan aktivitas penting dalam perusahaan yang mengelola aliran barang mulai dari pengadaan bahan hingga distribusi kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya, rantai pasok menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat mengganggu kelancaran operasional, sehingga diperlukan supply chain risk management untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko tersebut. Rantai pasok obat di rumah sakit memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan obat bagi pasien. Namun, Rumah Sakit XYZ mengalami beberapa kasus kekurangan stok obat akibat risiko dalam proses rantai pasok yang belum dikelola secara optimal. Kondisi ini berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dan membahayakan pasien, terutama pada situasi darurat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko pada rantai pasok obat serta menyusun strategi mitigasi yang efektif melalui penerapan supply chain risk management. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis penelitian kualitatif, data primer dari wawancara dengan Kepala Unit Farmasi Rumah Sakit XYZ, data sekundernya laporan supply chain risk management tahun 2020. Kemudian yang pertama untuk metode analisis, menilai sistem supply chain risk management yang diterapkan. Kedua, memetakan aktivitas dan risiko rantai pasok menggunakan model supply chain operation reference. Ketiga, mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko menggunakan host of risk. Keempat, menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi risiko yang terjadi pada proses rantai pasok. Nah, ini adalah alur penelitiannya mulai dari studi literatur, penilaian sistem supply chain risk management, pengumpulan data aktivitas rantai pasok, pemetaan risk aktivitas rantai pasok menggunakan model supply chain operation reference. Kemudian host of risk tahap 1, mengidentifikasi risk event dan risk agent, penilaian risiko menggunakan agregat risk potensial atau ARP. Kemudian mengidentifikasi prioritas risiko atau diagram Pareto. Kemudian host of risk tahap 2 yaitu perumusan strategi pengelolaan risiko dan peringkat prioritas. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan supply chain risk management di instalasi farmasi rumah sakit XYZ secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan pada aspek identifikasi risiko, khususnya dalam pemantauan dan analisis risiko pemasok yang hanya dilakukan secara berkala sehingga perlu ditingkatkan. Nah, kemudian untuk skala yang digunakan di sini adalah ada skala 1 sampai 5, 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, ini adalah tabel supply chain risk management yang dimana ada risk identification, risk assessment, risk mitigation, dan risk control. Kemudian di sini ada beberapa item, indikator, dan nilai value yang digunakan. Hasil penelitian yang kedua yaitu identifikasi memetakan risiko supply chain atau SCORE melalui pemetaan aktivitas rantai pasok menggunakan model SCORE diperoleh 20 risk event atau kejadian risiko dan 20 risk agent atau penyebab risiko. Nah, risiko-risiko tersebut berasal dari proses plan, search, make, deliver, dan return. Nah, untuk risk event itu terdapat 20 yang ada di sini, kemudian risk agent juga terdapat 20 juga. Selanjutnya ada penilaian severity dan occurrence. Risiko dengan severity tertinggi yaitu ada pada obat tidak sesuai resep dokter, nama pasien mirip, obat rusak atau kadaluarsa, dan kualitas obat menurun. Kemudian untuk risk agent dengan occurrence tertinggi yaitu obat yang diresepkan terbatas, penulisan resep masih manual dan jumlah petugas kurang, perencanaan yang tidak tepat, dan kelangkaan obat. Kemudian selanjutnya ada hasil penelitian host of risk berdasarkan perhitungan agregat risk potensial atau ARP dan diagram Pareto diperoleh 11 risk agent prioritas yang menyumbang sekitar 80% risiko. 3 risiko prioritas tertinggi, yang pertama yaitu kelangkaan obat dengan agregat risk potensial sebesar 972, kemudian yang kedua perencanaan yang tidak tepat dengan agregat risk potensial sebesar 918, dan tulisan dokter yang tidak jelas dengan nilai sebesar 888. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko berdasarkan analisis host of risk diperoleh 11 strategi mitigasi risiko yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko pada rantai pasok instalasi farmasi rumah sakit XYZ, yaitu yang pertama mengonfirmasi resep yang tidak terbaca dengan jelas kepada dokter dan mulai menerapkan e-prescription. Kemudian yang kedua yaitu memberikan label khusus pada obat LASA, look alike, sound alike. Ketiga, melakukan evaluasi kinerja supplier secara berkala. Keempat, menyusun perencanaan kebutuhan obat berdasarkan tren penyakit dan musim. Kelima, memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung perencanaan pengadaan. 6, mengembangkan sistem e-etiquette untuk aturan penggunaan obat. 7, menghitung kebutuhan sumber daya manusia farmasi dan melakukan rekrutmen jika diperlukan. 8, melakukan penerimaan barang sesuai SOP.
9. Menyelenggarakan pelatihan dan evaluasi kompetensi karyawan secara berkala. 10. Melakukan sosialisasi kepada dokter terkait keterbatasan obat dan edukasi kepada pasien. Dan yang ke-11 yaitu melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pengumuman rumah sakit. Selanjutnya ada penutup. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode SCORE dan House of Risks berhasil mengidentifikasi risiko-risiko utama dalam rantai pasok instalasi farmasi rumah sakit XDZ, serta menghasilkan strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, pengelolaan rantai pasok yang lebih efektif dan efisien dapat mendukung kelancaran pelayanan rumah sakit. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.